Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Sofia Azhar dari kelas 11 IPS 1 absen 8. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa selalu sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, serta kepada kita selaku umat di akhir zaman. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu karya tulis ilmiah. Kenapa sih kita membahas materi ini? Karena materi ini merupakan salah satu materi yang dibahas di kelas 11 semester 2 ini, teman-teman. Di sini kita akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan materi karya tulis ilmiah, mulai dari pengertian, tujuan, hingga struktur. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Kita mulai videonya ya. Hal yang paling pertama yang harus kita ketahui itu adalah pengertian dari karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah itu berisikan data, fakta, dan solusi mengenai satu masalah yang diangkat, serta biasanya dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini ada banyak loh. Beberapa di antaranya yaitu 1. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Lalu yang kedua, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu karya tulis ilmiah diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu juga ada banyak loh teman-teman. Yang pertama, reproduktif. Maksudnya, pembaca harus bisa langsung memahami masalah dari karya tulis ilmiah tersebut. Selain itu, karya tulis ilmiah tidak ambigu. Atau lebih jelasnya, bahasa yang digunakan tidak membingungkan dan pembahasan dikemas secara detail agar pembaca mudah memahami karya tulis ilmiahnya. Lalu, masih berkaitan dengan yang sebelumnya, dalam karya tulis ilmiah ini harus menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku ini meliputi semua aspek, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga kesimpulan. Hal ini bertujuan agar karya tulis mudah dipahami. Selanjutnya yaitu menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah keilmuan dari bidang penelitian penulis. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu biasanya menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Lalu setelah itu ada karya tulis ilmiah juga harus bersifat dekoratif. Maksudnya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menunjukkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena penulis harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian tanpa membuat pembaca bingung. Lebih lengkapnya bisa dilihat di tampilan ini ya. Nah, untuk yang keempat ini adalah macam-macam karya tulis ilmiah beserta foto-fotonya. Untuk yang pertama ada makalah. Merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya tulis yang satu ini bersifat empiris dan juga objektif. Yang kedua ada artikel. Merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Selanjutnya ada skripsi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa agar mendapat gelar sarjana. Berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau work paper ini sama saja dengan makalah, namun analisisnya lebih mendalam, serta dipresentasikan di seminar dan dihadiri oleh para ilmuwan. Lalu ada paper, merupakan sebutan khusus di kalangan mahasiswa yang berkaitan dengan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Lalu ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi.
Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter. Nah, yang kelima sekaligus pembahasan terakhir di video ini adalah struktur. Struktur dari karya tulis ilmiah ini ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Biasanya, di dalam pendahuluan itu disampaikan dasar-dasar penelitian dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian ini bisa terdiri dari 1 bab atau lebih, tergantung seberapa mendalamnya pembahasan dari penelitian ini dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Biasanya, bagian ini memuat penjelasan singkat dari hasil penelitian dan hanya terdiri 1 bab. Nah, gimana? Sekarang udah ngerti kan? Setelah melihat penjelasan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan penulisan yang sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Karya tulis ilmiah ini sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan, terutama ketika kita telah menempuh jenjang perguruan tinggi. Saya sarankan setelah kalian semua menonton video ini untuk lebih mendalami materi karya tulis ilmiah, karena materi ini sangat berguna dalam bidang pendidikan jenjang berikutnya. Selain itu, saya juga berharap dengan dibuatnya video ini bisa lebih memudahkan kalian untuk membuat karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat belajar.